Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan pengajian ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Okay? Ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo ngapunten wonten Pak Ki Aksan niki. Monggo ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ikhwanihimil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i syai'is salihin wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wa khususan ila musannifi hadzal kitab al-imam an-Nawawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ala jami' hajatina wa biniyati du'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, melanjutkan minggu yang lalu. Jadi sesudah Imam An-Nawawi membaca hamdalah, jadi di permulaan beliau menulis muqaddimah dari kitab yang beliau buat, beliau karang, yakni Riyadhus Shalihin ini. Beliau memulai muqaddimah dengan menulis basmalah, kemudian menulis hamdalah atau tahmid. Setelah beliau menulis tahmid, beliau melanjutkan dengan menulis beberapa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut beberapa sifat-sifatnya, yakni al-asmaul husna, nama-nama beliau yang baik. Jadi kalau disebut asmaul husna, nama yang baik, itu kita mungkin mengenal ada 99. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah punya 99 nama. Kalau disebut 99, itu artinya tidak hanya 99. Karena kaidahnya, kalau Rasulullah menyebut angka itu tidak menafikan kemungkinan adanya tambahan. Karena itu kalau disebut asmaul husna itu minimal ada 99, tetapi lebih dari itu. Misalnya yang tidak termasuk disebutkan di dalam 99 itu al-mannan, kan gitu ya. Al-mannan tidak dimasukkan, padahal al-mannan itu juga termasuk di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Imam An-Nawawi menyebutkan setelah membaca hamdalah, beliau menyebut alhamdulillah al-wahidil qahhar. Al-wahid, minggu yang lalu kita sudah membahas makna al-wahid.
Al-Wahid itu artinya yang Maha Esa. Tetapi Al-Wahid itu walaupun sama-sama maknanya dengan Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, keduanya punya stressing yang berbeda. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali, Al-Wahid itu alladzi yamna'u mafhumuhu anuku isyirkati fihi. Nah, jadi pemahamannya menunjukkan, jadi kalau Al-Wahid itu artinya yang Maha Esa di dalam zatnya, ya, di dalam sifatnya. Jadi begitu. Al-Wahid itu yang Maha Esa di dalam sifatnya. Sedangkan Al-Ahad itu yang Maha Esa di dalam kaitannya dengan zatnya. Yang pada kajian yang lalu sudah kita bahas. Apa maksudnya esa di dalam sifat itu? Maksudnya esa di dalam sifat itu, esa satu-satunya, tidak ada yang menyamai, itu esa di dalam sifat. Sedangkan esa di dalam zatnya itu maksudnya zatnya tidak tersusun dari komponen-komponen. Kalau manusia itu disebut manusia, seorang manusia tersusun dari komponen, ada anggota badan, ada organ, dan seterusnya. Kalau disebut satu sel itu artinya ada komponen, ada inti sel, dan seterusnya. Jadi begitu. Kalau disebutkan atom, ya, atom itu walaupun kecil, tapi itu terdiri dari komponen-komponen, karena di dalam atom masih ada bagian inti atom. Inti atom masih dipecah lagi, di sana ada neutron, ada proton. Ini menurut ahli fisika, ya. Pak Profesor biasanya datang ini, yang pakar fisika ini, ya. Nah, masih dipecah lagi, tapi kalau disebut Allah, zat Allah tidak tersusun dan tidak bisa dipecah-pecah. Jadi kalau Allah itu tidak mungkin bisa dipecah-pecah. Nah, kalau kita bisa menyebut sesuatu, ini buku kalau disobek jadi dua, makanya menjadi 1/2. Kalau dipotong jadi 4, menjadi 1/4. Nah, Allah tidak bisa dipotong-potong begitu, sehingga tidak ada namanya 1/4 Allah, ya, setengah Allah, dan seterusnya. Ya, itulah yang disebut sebagai Al-Ahad, ya. Karena itu Allah menjelaskan sifat keesaannya di dalam surat Al-Ikhlas secara lengkap. Nah, surat Al-Ikhlas itu digunakan untuk memberikan pelajaran kepada para orang-orang yang didakwai Rasulullah, diantaranya orang-orang jahiliyah yang mereka tidak mengenal konsep tauhid sebelumnya. Dijelaskan oleh Nabi tentang konsep tauhid, itulah kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid yang sebenarnya, bahwa hakikat Tuhan Allah itu adalah Allahu Ahad, ya. Allah itu tidak tersusun dari komponen-komponen. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa dalam arti zatnya. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini Allah tidak ada satupun sekutu, artinya Allah itu menyendiri dari sisi sifat-sifatnya. Adanya satu zat yang punya sifat sendiri, tidak ada satupun yang menyamai, itulah yang disebut sebagai Al-Wahid, ya. Zat yang Maha Esa, tidak ada yang menyamai. Walam yakullahu kufuwan ahad, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara sifat Allah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar ini antara lain disebutkan di dalam firman Allah, wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar, dalam surat As-Sad ayat 25. Wa ma min ilahin, tidak ada dari Tuhan itu illallah, kecuali Allah saja, gitu ya. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Kalau disebut Allah itu satu-satunya Tuhan. Jadi la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada sesembahan yang patut dan layak dan benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang punya sifat Al-Wahid tadi itu kita sebutkan, yang Maha Esa. Kemudian Al-Qahhar.
Al-Qahar ini kalau kita artikan, Al-Qahar itu bisa bermakna Allah Maha mengalahkan, Allah Maha berkuasa, Allah Maha perkasa, Allah Maha memaksa. Nah, itu Al-Qahar. Kalau Allah sudah menunjukkan sifat Al-Qaharnya, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, kita akan patuh. Itulah satu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab beliau Al-Hikam. Beliau menyampaikan, mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Ya, ketika Allah tidak menuruti apa yang menjadi keinginan kalian, maka itu sesungguhnya ashhadaka qahrahu, Allah menunjukkan kepada kalian sifat memaksanya. Kalau Allah sudah menunjukkan sifat memaksanya, kita tidak berdaya. Buktinya apa? Kita dikasih sakit, kita ingin sehat, kemudian dikasih sakit, kita tidak berdaya, sudah. Ya harus sakit. Ya kita harus bersabar. Enak-enak berjalan, kita dikasih musibah, kesandung. Nah, sudah. Kalau sudah kesandung, kita nggak berdaya itu. Itu diantaranya kita maunya ingin enak terus, tahu-tahu menjadi tidak enak. Diuji seperti itu, kita nggak berdaya. Maunya kita ini bisnis itu berhasil terus. Nah yang gitu, jenengan usaha itu kan kepengen dagangannya laku, kepengen oleh badi. Ternyata karena jualan online ya, biasanya kirimannya lancar itu. Awalnya kita uangnya dikirim duluan karena belum ada kepercayaan. Lama-lama kemudian kita membangun kepercayaan. Wis masih barangnya duitnya durung dikirim, barangnya dikirim. Lama-lama ketipu, sudah. Kalau sudah seperti itu menunjukkan kita sedang diuji oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, kita harus bersabar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang lalu kita melakukan ucapan istirja, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji kepada kita itu, di balik kesulitan ada kemudahan. Kadang-kadang asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum, sesuatu yang dirasa itu buruk, yang sebenarnya di balik itu ke depan ternyata itu sesuatu yang baik. Nah, kuncinya adalah kesabaran bagi kita. Mboten usah diangen-angen kalau sudah begitu. Ben gak gelo. Jadi Allah punya sifat Al-Qahar. Berikutnya setelah menyebut sifat Al-Qahar, Imam An-Nawawi melanjutkan menyebut sifat Allah yang lain, Al-Aziz, yang artinya yang maha mulia atau maha kuat. Al-Aziz juga dimaknai maha perkasa. Allah punya sifat Al-Aziz yang sering diartikan yang maha mulia. Di dalam Al-Quran misalnya wahwal azizul alim, atau wahwal azizul hakim, wal azizul ghaffar. Ini ada banyak kalimat di dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Allah punya sifat Al-Aziz. Wahwal azizur rahim, misalnya di dalam surat Ar-Rum ayat 5. Wa huwal azizul ghafur di dalam surat Al-Mulk ayat 2, ya. Lalu kemudian Allah juga punya sifat Al-Karim yang artinya maha mulia. Nah, pertanyaannya apa bedanya Al-Aziz dan Al-Karim? Sama-sama punya makna yang maha mulia. Al-Aziz itu mulia dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya. Jadi Allah itu maha mulia dengan tidak terkalahkannya. Sedangkan Al-Karim, Allah itu maha mulia, maha suci dari kekurangan. Allah itu maha mulia dari sisi kedermawanannya. Kalau disebut Al-Karim, itu hubungannya dengan kedermawanan. Hubungannya dengan Allah itu tidak ada satupun zat yang lebih dermawan daripada Allah. Allah itu memberikan hambanya itu dengan penuh kasih sayang, tanpa kemudian istilahnya manusia itu kalau memberikan mestinya diundat-undat. Tapi Allah itu tidak pernah ngundat-ngundat, ya kan? Jadi karena itu kalau kita berdoa,
ingin mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemurahan rezeki, kita sebut sifat ini. Misalnya panjenengan, ya Allah, ya Karim, kula panjenengan paringi lancar rezeki lah gitu. Jadi kalau kita doa itu dipuji yang bagian ini ya. Kalau kita ingin diberikan kekuatan supaya awet nom ya kan, sehat, kita nyebut ya Allah, ya Aziz, kula panjenengan urip ingkang sehat. Nah, Allah Maha Perkasa, bisa menyehatkan kita kan. Jadi kita ini memuji Allah kadang-kadang disesuaikan dengan kepentingannya. Bentikai kita memuji ya Allah, ya mujibas sa'il, ya Allah, Engkau yang mengabulkan permintaan siapapun. Nah, maka panjenengan paringi kula rezeki sing lancar. Nah, jadi kita minta begitu, nggih. Jadi meminta kepada Allah itu sebaiknya diawali dengan memuji Allah. Nah, terutama kalau sholat malam. Jadi sholat malam itu mboten usah ndonga wis ora usah ngapalno bahasa Arab angel, nggih. Pokoke ngapalno Al-Karim itu Maha Mulia, kemuliaannya kaitannya dengan Allah yang Maha Pemurah. Berarti nek kene ingin mendapatkan kemurahan Allah, doanya menggunakan Al-Karim, ya Allah ya Karim. Nah, gitu nggih. Kalau kita ingin mendapatkan kelembutan supaya apa? Supaya kita ini dikasihani oleh Allah, kita nyebut Al-Latif. Ya Latif. Nah, ya Allah ya Latif. Jenengan paringi kula niki lara kok gak waras-waras, ya Allah ya Latif, jenengan ndang paringi cabut penyakit kula niki. Tersane sehat malih lah itu. Jadi begitu kita memuji Allah sesuai dengan sifat-sifatnya, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pengabulan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan itu yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'u biha. Walillahi, dan itu kedua Allah, al asmaul husna, nama-nama yang baik, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama itu. Jadi menjadi tawassul kita, menjadi perantara doa kita. Baik, kemudian setelah Imam An-Nawawi menyebutkan sifat Allah Al-Aziz, beliau menyebutkan sifat Allah yang lain, yakni Al-Ghaffar. Di dalam Al-Quran selain Allah disebut punya sifat Al-Ghaffar, tapi juga punya sifat Al-Ghafir, tapi juga punya sifat Al-Ghafur, yang ketiga-tiganya ini berhubungan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Apa bedanya? Al-Ghaffar itu mengampuni dosa walaupun dosa itu diulang-ulang. Allah masih tetap mengampuni. Di dalam Al-Quran disebutkan inni laghaffarun liman taba. Ini sak temene ingsun iku laghaffarun, nekti bakal mengampuni dosa, liman bagi orang taba yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila solihan, kemudian melaksanakan atau menjalankan, mengerjakan amal soleh, summah tada, kemudian tetap dalam petunjuk Allah. Jadi orang itu kadang-kadang punya sifat pelupa, nggih. Manusia itu makhluk Allah yang punya sifat pelupa. Kadang kemarin sudah melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan lagi. Niku menungso. Jadi ini enek menungso dosa niku pancene ya wis gawan bayine menungso. Jenengan enggak usah risau menjadi manusia berbuat dosa, asal tidak sengaja merencanakan. Yang enggak boleh merencanakan, aku meneh tak dosa mari njaluk sepuro Gusti Allah sing mboten angsal ngoten. Kita sudah berusaha kok isik dosa. Memang begitu. Kalau dosanya kepada manusia, kita harus njaluk sepuro juga pada manusia. Tapi kalau dosanya kepada Allah, luwih gampang. Jadi Allah itu Maha Pengampun atas dosa, walaupun kita ulang dosanya itu tetap diampuni oleh Allah asal kita bertobat. Nah, ini nanti di kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi membuat bab khusus menjelaskan tentang konsep taubat itu kayak apa. Kemudian Allah juga punya sifat Al-Ghafir yang artinya mengampuni dosa yang lampau. Jadi kita dulu sudah punya berdosa, diminta
ampun kepada Allah akan diampuni dosanya. Tetapi juga Allah punya sifat Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun sekalipun dosanya itu banyak. Jadi orang itu sekalipun dosanya mentok sak sundul langit begitu ya, ketika dia bertaubat kepada Allah diampunilah dosanya itu. Karena itu orang tidak boleh putus asa dari rahmatipun Gusti Allah. Ada seorang pelacur sudah sangat jelek pokoknya di mata manusia itu seorang ono apike gitu ya. Nah, dia minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya itu, dan dia bertobat sungguh-sungguh, bukan kapok lombok tapi kapok temenanan, dia akan diampuni dosanya. Nah, jadi bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Masya Allah, nggih. Jadi kok buyen wakale minta ampun, terus tobat. Tobatnya temenanan, nggih. Tobat itu artinya bertekad untuk tidak mengulangi dan membenci apa yang sudah dilakukan yang lampau. Dia tidak ingin melakukan lagi dan kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini seperti orang yang enggak punya dosa. Luwih apik timbang wong sing begini-begini gitu ya. Sing enak maneh mau begitu terus mati gitu ya. Itu alhamdulillah, ini orang berarti husnul khotimah. Sing repot seperti kita ini. Nggih, kadang-kadang kita ini habis minta ampun diampuni, mari ngono lali, dosa maneh. Gurung sempat minta ampun didisi malaikat. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini tugas kita, karena itu kita harus selalu berupaya mawas diri. Terus Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un, saben-saben anak Adam itu punya potensi melakukan perbuatan dosa. Saben-saben anak Adam. Jadi nek eneng wong dosa itu banyak anak Adam. Manusia itu ya berdosa itu, tetapi wa khairul khata'in, saapi-api wong sing ngelakoni kekeliruan yang berbuat dosa itu at-tawwabun, orang yang berdosa kemudian segera ingat atas perbuatannya dan dia kemudian bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu supaya dosa kita tidak berlarut-larut, Umar Ibnul Khattab itu memberikan resep datang kulolan panjenengan sedaya. Resepnya namanya resep muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung awak sira sadurunge sira diitung nanti nang akhirat. Nah, sadurunge kene mati awake dhewe kon membiasakan hitung-hitung. Jadi para sahabat itu dulu membiasakan itu. Kalau mau tidur itu eling-eling. Jadi aku mau mulai esuk tangi turu apa dihitung nggih. Tangi turu aku mau wis mulai pertama kali mari salat subuh. Oh, positif nggih. Mari salat subuh wiritan maca Quran, positif. Mari ngono ternyata ana tangga teko nang omah. Ketemu ngrasani tanggane. Nah, ini negatif. Jadi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita ini gak kersengojo gitu ya. Namanya enak-enak api-api mari ngaji kok kemudian eling ambek koncone. Lah iya iku ngene lah. Negatif kan gitu ya. Jadi manusia itu seperti itu. Kadang-kadang kemudian kesandung, kita enggak mengucapkan innalillah malah misuh. Nah, jadi menambah rekod negatif perbuatan kita. Nah, yang seperti itu nanti menjelang tidur. Karena itu sebaiknya sebelum tidur kita melakukan ihtisab seperti itu. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Baru kemudian kita berdoa. Jadi Kanjeng Nabi niku ngajari kita tuntunan. Sebelum tidur kita itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali. Carane maca ngeten iki supaya panjenengan netune enak, nggih.
Sekaligus kita selain istighfar diampuni dosa kita, tidur kita enggak ngipi sing aneh-aneh, nggih. Baca lagi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali langsung diucapkan. Nah, gitu, setelah itu membaca surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq ping 3 disebulno. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas ping 3 malih diusapkan seperti itu. Memang apa turune rodok suwi. Tapi insyaallah tidur kita itu akan dijaga oleh Allah. Sakjane wiridnya banyak. Karena kita juga diajari ketika tidur itu, sebelum tidur membaca a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Mau tidur membaca itu 3 kali. Insyaallah nek kalau jengking apa nyokot gak sida. Temen iki. Terus soalnya hadis ini berkaitan dengan kalau jengking. Ada seorang sahabat dientup kalau jengking. Mantun dientup kalau jengking pasti lem niku. Zaman biyen niku tulune mboten kados kula lan panjenengan sedaya ndur kasur. Sahabat itu wong Kanjeng Nabi mawon daleme nggih sangat sederhana. Kanjeng Nabi itu pemimpin manusia sedunia sampai akhir zaman. Tidurnya itu seperti itu. Kadang-kadang kita ini kok pemimpin manusia di dunia ini turunnya kayak ngono. Padahal kula lan panjenengan sedaya gak iso turu nek gak nang dhuwure kasur empuk, nggih. Jenengan atus turu lemekan bantale niku kentongan mboten atus ah. Nek zaman biyen santri zaman biyen niku turu niku ten ngene pondok niku bantale niki kentongan. Tapi nek zaman sakniki bantale kentongan tangi turu gak iso noleh nggih. Nggih. Ah ini kembali kalau sahabat kalau wow. Jadi ada sahabat itu dintup kalau jengking. Nah, turu dintup kalau jengking soalnya turune nggih ten ngene tempat di tanah begitu. Nah, lajeng cirios dateng Kanjeng Nabi meneh-maneh nek ape turu kon maca a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq lam yadurruka syai'a. Nah, jadi nek sampean ngucap a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri 3 kali, maka bangsane kala jengking ula sak piturute insyaallah mboten saged nyokot dateng atau ngentup dateng kula lan panjenengan sedaya. Sama si ana ula weling bareng nyingkir, nggih. Dan ini bisa diucapkan untuk banyak hal. Kula lan panjenengan mau berangkat kerja nggih, maca doa insyaallah mudah-mudahan dijaga dari tidak sampai kecelakaan nggih. Ini namanya doa nggih, kita menyandarkan. Jadi turu itu ndongone akeh nggih. Pertama maca bismikallahumma ahya wa bismika amut, berarti maca bismillah niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya bismika amut, maca qul wallah ping 3. Qul a'udzu birabbil falaq ping 3, qul a'udzu birabbin nas ping 3 diusapakan. Ditambah dengan a'udzu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq ping 3. Insyaallah gak bakal menghadapi cilaka yang disebabkan oleh yang begitu-begitu. Kecuali malaikat. Nek malaikat wayahe teko kemudian sudah mencabut nyawa kita ya gak bisa ditolak karena sudah catetane nggih. Nah, ini malaikat gak kena, malaikat Israel gak kena ditolak ambek donga iki. Karena terus Kanjeng Nabi semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Nah, kematian itu hubungannya kali malaikat Israel. Nggih, jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati para jamaah. Jadi Allah punya sifat Al-Ghaffar, artinya maha mengampuni dosa, walaupun dosanya itu dilakukan berulang-ulang, Allah tidak bosan mengampuni. Selama manusia itu setelah melakukan dosa, dia ingat atas kelakuannya, dan dia mohon maaf kepada Allah, menyesali perbuatannya. Ketika dosanya itu tidak disengaja, bukan direncanakan. Allah punya sifat Al-Ghaffar, artinya mengampuni dosa yang lampau. Yang lampau-lampau itu kita minta ampun. Karena itu kita berpuasa pun diantaranya faidahnya ghufira lahu ma taqaddama
min dzambi. Jadi kita puasa Ramadan itu diantaranya hikmahnya diampuni dosa yang telah lampau. Juga Allah punya sifat Al-Ghafur wa huwal ghafurul wadud. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah mengampuni dosa sekalipun dosanya itu sak banyak, manusia tidak boleh putus asa. Jadi tidak boleh kemudian ada orang itu sudah tua ketika masa mudanya melakukan banyak perbuatan maksiat, sekarang baru sudah tua baru ingat. Orang nggak boleh begini, aku iki biyen nom-nomanku melakukan perbuatan yang begitu jahat. Apa iso mlebu swarga? Insyaallah saged, ya. Insyaallah bakal diampuni. Nah, kalau kita diampuni di dunia ini sebelum kita ajal kita hilang, kita bisa masuk surga itu nggak pakai dihisab. Karena pada dasarnya hisab niku adalah rangka untuk memberikan dosa. Kalau kita ini mati membawa dosa, gurung diampuni sebelum mati, itu nyerempet neraka dhisik. Nah, tapi kalau diampuni di dunia sebelum kita meninggal, aman kita. Karena itu kita ingin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah karena sudah selesai di dunia itu. Karena itu sebenarnya orang itu dihukum di dunia itu lebih enak sebenarnya kalau kita berbuat kesalahan ini. Karena apa? Urusan-urusannya ini sudah selesai. Di akhirat tinggal ngumpulno pahala tok nggih. Nanti dikalkulasi oleh Gusti Allah. Nah, karena itulah kita terus mawas diri supaya kita husnul khotimah. Nah, mawas diri itu tujuannya adalah untuk menekan jangan sampai kita melakukan dosa. Dene wis mawas diri kok isih kebreset ya. Memang menungso, nggih. Kadang-kadang kita ini enak-enak ini ya. Jadi apalagi zaman sekarang, hidup di masa sekarang ini maksiate meripat tuh ora gampang kan, begitu dihindari. Imam Syafi'i itu disebutkan di dalam satu syair, beliau itu suatu ketika kehilangan daya ingat. Nah, sakautu ila waqi'an su'ahifzi. Beliau mengatakan kepada Kiai Waqi' gurunya tentang buruknya ingatannya itu. Daya ingatnya menurun. Imam Syafi'i cerdas. Tapi suatu ketika itu kecerdasannya menurun. Karena apa? Karena nentok kentole wong wedok tok lho. Padahal awake dhewe bendina nentok, makane awake dhewe iso eling-elinge lumayan nggih. Imam Syafi'i niku menonton enten tiang estri. Tiang estri niku berukut suatu ketika enten nangin. Ya wis ngono ngarepe Imam Syafi'i. Akhirnya betisnya kelihatan. Lu gara-gara ketok betis ngono lho Imam Syafi'i ini daya ingatnya iso mudhun. Lah nek awake dhewe bendina ketok betise wong wedok lho iso eling-elinge alhamdulillah kan, berarti luar biasa kita ini. Gak sampai lali nemen-nemen kan? Jenengan iso ngitung iso apa, padahal bendina ketok sembarang barang nggih, gak terima betis, ketok nduwure barang, naudzubillah. Jadi begitu. Inilah bedanya ya. Tetapi dengan begitu kita beristighfar. Kan gak sengaja, sing penting ora dipentelengi wis ketok terus diterusno lah niku sing mboten angsa. Jadi itu semua adalah sumber dosa-dosa kecil kita yang kita ini setiap saat bisa melakukan hal seperti itu. Insya Allah dengan istighfar kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika kita harus memperbanyak beristighfar kepada Allah. Nggih. Mungkin begitu kajian kita pada malam hari ini. Kita sudah masuk waktu Isya. Minggu depan kita sampaikan lagi nggih. Lanjutannya apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.